Itu tuh apa itu? Takut apa? Iya. Astagfirullah. Udah, panggil ini aja, polisi. Laporan. Positif udah. Manusia ini. Mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya. Halo kakak, terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang menghebohkan warga Lampung pada tahun 2021, di mana warga dikejutkan dengan penemuan jasad dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Kasus ini membuka jati diri korban yang telah menikah, dan saat kejadian tersebut terjadi, istri korban sedang mengandung 8 bulan. Oke kakak, tanpa banyak tetek bengek, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Dedek Saputra. Nah, sebelum kita masuk ke kasusnya, di sini saya akan menjelaskan background singkat dari korban ya kakak. Jadi kakak, korban dari kasus ini bernama Dedek Saputra yang merupakan seorang pria berusia 32 tahun yang tinggal di Tanggamus, Lampung. Ia dikenal sebagai pemilik konter ponsel bernama Dedek Sel yang berlokasi di Jalan Kota Agung, Balimbing, Campang, Gisting, Lampung. Selain menjalankan usaha konter ponsel, Dedek juga bekerja sebagai guru honorer di sebuah sekolah dasar di Tanggamus. Ia menikah dengan Deta yang juga seorang guru honorer, dan pada saat kejadian tragis yang menimpa Dedek tersebut terjadi, Deta sedang hamil 8 bulan. Masyarakat sekitar mengenal Dedek sebagai pribadi yang baik dan tidak pernah terlibat dalam perilaku menyimpang. Ia hidup dengan damai menjaga semua rahasia yang ia punya sampai di suatu saat kejadian yang sangat-sangat tragis menimpa dirinya, di mana Dedek ditemukan sudah kehilangan nyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan oleh salah seorang warga. Oke kakak, kita masuk ke kronologinya. Jadi kakak diketahui bahwa Dedek mempunyai penyimpangan seksual di mana ia menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Bagas Maulana Yuzambi alias Alan berusia 23 tahun yang merupakan residivis kasus pencurian motor. Mereka kenal sejak tahun 2019 melalui aktivitas futsal, dan pada awal 2020 hubungan mereka menjadi lebih intens termasuk melakukan hubungan sejenis. Dedek tidak mengetahui bahwa Alan sendiri juga mempunyai pasangan bernama Syahrial Aswad berusia 34 tahun. Nah, hari itu pada tanggal 11 Juli 2021, Alan mengajak Dedek bertemu dengan alasan ingin mengembalikan kartu identitas yang dipinjam sebelumnya. Dedek setuju dan menjemput Alan dengan menggunakan motor. Tanpa curiga, ia mengikuti Alan yang saat itu bersama dengan Syahrial ke sebuah kebun pepaya di Dusun Kebumen, Pekon Banjar Agung, Kecamatan Pugung. Di lokasi tersebut, Dedek dan Alan berhubungan intim disaksikan oleh Syahrial. Setelah berhubungan, Alan menuntut uang sebesar Rp700.000, tapi Dedek hanya memberikan Rp300.000 karena hanya itu uang cash yang ia bawa. Alan yang mengetahui hal tersebut merasa dihina dan dimanfaatkan. Alan pun sakit hati dan naik pitam. Alan kemudian menikam Dedek sebanyak 24 kali menggunakan pisau yang telah disiapkan. Syahrial yang ikut menyaksikan penghilangan nyawa tersebut mencoba membantu Alan dengan memukul kepala Dedek menggunakan batu besar sampai Dedek kehilangan nyawanya. Untuk memastikan bahwa Dedek telah kehilangan nyawa, Syahrial kembali memukul kepala Dedek secara berulang kali menggunakan batu besar. Setelah mengetahui bahwa Dedek sudah benar-benar kehilangan nyawa, Dedek kemudian diseret dan dibuang ke bak penampungan air milik warga oleh Alan dan Syahrial. Setelah membuang jenazah Dedek, keduanya pergi dari lokasi. Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 12 Juli 2021, seorang warga yang mau membersihkan penampungan air miliknya melihat ada sesuatu yang aneh pada penampungan tersebut, dan setelah melihat lebih detail dan dekat, warga tersebut melihat jasad seorang
pria dengan luka tusuk di bagian dada dan di kepala dalam kondisi tanpa busana dan terbungkus plastik. Warga tersebut pun langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Dan tanpa butuh waktu lama, polisi yang menerima laporan tersebut langsung bergegas ke lokasi dan langsung mengevakuasi mayat tersebut. Polisi mencoba mengidentifikasi jasad itu dan beberapa saat kemudian polisi berhasil mendapatkan biodata dari jasad tersebut, di mana jasad yang ditemukan oleh warga adalah Dedek Saputra. Hasil otopsi menunjukkan korban mengalami 24 luka di bagian dada, luka hantaman benda tumpul di bagian kepala, dan luka robek di bagian wajah. Setelah mengidentifikasi dan melakukan otopsi, polisi mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, di mana pada tanggal 13-14 Juli 2021, polisi mulai melakukan penyelidikan dimulai dengan menyelidiki rekaman CCTV serta data komunikasi korban. Dan dalam waktu kurang dari 48 jam, Alan dan Syahrial ditangkap di tempat persembunyian mereka di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Alan dan Syahrial langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Awalnya, keduanya tidak mengakui perbuatan yang mereka berdua lakukan kepada Dede. Tapi polisi terus mendesak dengan memberikan pertanyaan yang sangat intim, khususnya kepada Alan, hingga pada akhirnya Alan yang sudah tidak bisa berdalil lagi, mengakui semua perbuatan yang ia lakukan kepada Dede. Dari hasil pemeriksaan, pihak kepolisian mengungkapkan bahwa motif penghilangan nyawa yang dilakukan pelaku kepada Dede karena dendam dan rasa sakit hati, di mana Alan merasa dimanfaatkan secara seksual oleh Dede dan kecewa karena sering dijanjikan uang lebih tapi hanya diberi sebagian. Alan juga merasa malu dan frustasi karena merasa tidak dihargai, sementara Syahrial merasa kesal karena dilibatkan secara tidak langsung dalam hubungan Dede dan Alan. Dalam kasus ini, polisi menemukan bukti kuat berupa barang pribadi korban, rekaman CCTV yang menunjukkan interaksi korban dan pelaku, serta saksi yang melihat keberadaan korban terakhir kali bersama Alan. Setelah mengikuti berbagai proses, sampailah kasus tersebut di pengadilan, di mana jaksa penuntut umum menuntut keduanya penjara seumur hidup. Dan setelah mengikuti proses persidangan yang sangat panjang, pada bulan Juni 2022, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 18 tahun kurungan penjara untuk Alan dan hukuman 17 tahun kurungan penjara untuk Syahrial. Kasus ini mengejutkan warga Lampung, terutama karena Dede dikenal sebagai orang baik, berkeluarga, dan tidak menunjukkan kecenderungan perilaku menyimpang. Meskipun proses hukum telah berjalan dan vonis dijatuhkan, pertanyaan moral dan keadilan masih menggantung baik di mata keluarga korban maupun masyarakat umum, karena ada beberapa pihak yang merasa hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku belum maksimal. Dan untuk istri korban, ia melahirkan anaknya beberapa minggu setelah Dedek kehilangan nyawanya dalam kondisi psikologis yang sangat terguncang. Mari sama-sama kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan korban diberikan ketenangan dan ditempatkan di tempat terbaik di alam sana. Amin. Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Dedek Saputra, seorang pria yang dikenal pendiam, kekeluargaan, dan aktif dalam olahraga futsal tetapi menyimpan banyak rahasia. Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak tahu detail kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Dedek yang belum saya bahas di video ini, kakak bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang kasus ini. Dan kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor, atau apa saja yang saat ini sedang viral, kakak juga bisa komen di bawah request pembahasan menarik apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!